ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sidang Jumat yang berbahagia, di atas mimbar ini khatib tidak bosan-bosan mengingatkan pribadi khatib dan juga jamaah sekalian agar marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena demikianlah yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahkan juga kepada orang-orang umat terdahulu sebelum kita. Walaqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat terdahulu, dan juga kepada kalian semua agar bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena meningkatkan kualitas takwa itu bukanlah hal yang mudah, maka Allah juga memerintahkan kepada kita semua supaya bekerja sama, tolong-menolong di dalam meningkatkan kualitas takwa kita. Artinya kita saling peduli satu sama lain dengan kualitas takwa. Saudara-saudara kita juga tidak hanya meningkatkan kualitas pribadi, tapi juga kita berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas takwa saudara-saudara muslimin kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Bekerja samalah kalian tolong-menolong di dalam meningkatkan kualitas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Hadirin jamaah sedang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema cinta dan takdim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi cinta dan takdim kita kepada diri sendiri, orang tua, anak-anak, bahkan manusia seluruhnya. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang judulnya adalah Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana karya beliau ini pernah menjadi juara ketika ada musabaqah, yaitu perlombaan karya ilmiah menulis karya tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri memenangkan perlombaan ini, predikat juara satu. Yang mana perlombaan ini diadakan oleh Rabiqah Islam Al-Alam. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kitab tersebut disebutkan Urwah ibn Mas'ud, salah seorang utusan dari orang-orang kafir Quraisy, diutus untuk menghadiri perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian gencatan senjata atau perdamaian antara orang-orang kafir Quraisy dan kaum muslimin. Ketika Urwah ibn Mas'ud menghadiri perjanjian Hudaybiyah, beliau menyaksikan bagaimana perlakuan para sahabat terhadap seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu istimewa, penuh cinta dan penuh takdim, melebihi perlakuan mereka terhadap diri mereka sendiri, melebihi perlakuan mereka
terhadap anak-anak mereka melebihi perlakuan mereka terhadap kedua orang tua mereka. Urwah bin Mas'ud sampai takjub melihat hal ini, karena belum pernah ada orang yang memperlakukan orang lain sebegitu demikian istimewanya, sebagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Urwah bin Mas'ud pulang menjumpai orang-orang kafir Quraisy, dia mengatakan, "Wallahi laqad waqaftu 'ala al-muluk." Sungguh aku ini adalah orang yang pernah diutus menjumpai raja-raja. Wa waqaftu 'ala Qaisar wa Kisra wan Najasyi, dan aku pernah diutus menjumpai Raja Kaisar, Raja Kisra, Raja Najasyi. Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimu ashabuhu ta'zima ashabi Muhammadin Muhammadan. Masya Allah. Demi Allah, kata Urwah bin Mas'ud, aku tidak pernah melihat seorang raja yang diperlakukan begitu istimewa oleh sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikutnya sebagaimana istimewanya perlakuan para sahabat Muhammad kepada Muhammad. Masya Allah. Karena saking cinta dan takdirnya para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai mereka begitu luar biasa memperlakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mensifati mereka para sahabat di dalam surat Al-Hasyr ayat 8, "Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun." Karakter para sahabat adalah mereka yang selalu mencari karunia pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan keridhaannya, dan mereka selalu berjuang untuk membela Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Masya Allah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita lihat sejarah bagaimana pembelaan seorang sahabat yang mulia yang paling utama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau pernah membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr bin As pernah menceritakan bainama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah, id aqbala alaihi Uqbah bin Abi Mu'in fa wada'a thawbahu fi unuqi fa khattahu khanqan shadidan. Nabi SAW pernah salat di Ka'bah, kemudian datang dedengkot Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'in. Dia kemudian melepas pakaiannya, melihat Rasulullah sedang sholat. Dia cekikkan pakaiannya ke leher Rasulullah dengan cekikan yang keras. Allahu Akbar. Fa aqbala Abu Bakar radhiyallahu anhu wa akhadha bimankibaihi wa dafa'a anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar langsung datang melihat kejadian itu, langsung menarik pundak Uqbah bin Abi Mu'in dan mendorongnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah?" Apakah kalian akan membunuh seseorang hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Masya Allah. Maka siapapun orang yang meyakini Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti dia akan mengalami ujian yang berat dalam hidup ini. Jadi kalau kita mengatakan aku beriman kepada Allah, Tuhanku adalah Allah, maka siap-siap mengalami ujian yang berat, karena Allah tidak ingin hanya pengakuan saja, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala ingin pengakuan yang jujur dari seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam riwayat yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya laqad darabu Rasulullah SAW hatta ughmiya alaihi. Rasulullah SAW pernah dipukuli oleh orang-orang Quraisy sampai pingsan. Ya Allah, begitu tega mereka. Mereka tidak mengetahui kedudukan Rasulullah sehingga mereka memukuli Rasulullah SAW sampai pingsan. Faqama Abu Bakar radhiyallahu anhu wa qala wailakum ataqtuluna rajulan ayaqula rabbi Allah. Celakalah kalian, apa kalian mau membunuh seseorang karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah. Akhirnya kemudian apa? Mereka berpindah memukuli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai pingsan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keluarganya datang dan membawa pulang Abu Bakar. Ketika sadar, apa yang dikatakan Abu Bakar? Ma fa'ala Rasulullah, ma fa'ala Rasulullah. Bagaimana kabar Rasulullah? Bagaimana kondisi Rasulullah?
keluarganya yang waktu itu masih dalam kesyirikan mencela Abu Bakar. Aneh kamu Abu Bakar, kondisimu lagi sekarang begini, kamu menanyakan keadaan sahabatmu. Ma fa'ala Rasulullah. Abu Bakar terus mengulangi, bagaimana kabar Rasulullah? Walillahi alayya alla adzuqu ta'aman wal ashrabu syaraban hatta ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah aku bersumpah, aku tidak akan mengecap nikmatnya makanan dan tidak akan meminum segarnya minuman sehingga aku datang menjumpai Rasulullah dan melihat keadaannya. Allahu Akbar. Abu Bakar tidak peduli lagi dengan kondisinya. Dia lebih pedulikan kondisi dan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang lebih manis lagi adalah ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menemani Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang waktu itu Abu Bakar dan Rasulullah SAW bersembunyi di salah satu gua. Guanya adalah Gua Thur. Mereka bersembunyi karena dikejar oleh orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah SAW. Akhirnya mereka menemukan satu gua untuk bersembunyi, yaitu Gua Thur. Yang dikatakan bahwasanya Gua Thur ini gua yang sangat terjal, sulit untuk didaki. Tetapi demi bersembunyi dari kejaran orang-orang Quraisy dan kebengisan mereka yang membunuh Rasulullah, mereka bersembunyi di Gua Thur. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu lagi-lagi menunjukkan bagaimana pembelaan beliau kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, la tadkhul hatta adkhul qablak, fa in kana fi syai'un asabani dunak. Masyaallah. Ya Rasulullah, tunggu dulu, jangan masuk, biar aku yang masuk ke dalam gua ini. Kalau ada bahaya di dalamnya, biarkan dia menimpaku dan engkau sehat selamat. Allahu Akbar. Akhirnya gua itu dibersihkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan di dalamnya didapati ada 3 buah lubang sarang kalajengking atau semacamnya. Satu lubang ditutup oleh Abu Bakar dengan pakaiannya, 2 lubang sisanya ditutup dengan kedua kakinya. Kemudian Rasulullah SAW dipersilahkan masuk karena buahnya sangat kecil, tidak besar. Rasulullah masuk, dan ketika masuk Rasulullah SAW langsung istirahat dan menjadikan paha Abu Bakar sebagai bantalnya. Langsung tertidur karena kelelahan. Ketika dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu merasakan kakinya disengat oleh sesuatu, yaitu disengat oleh kalajengking. Dan Abu Bakar sama sekali tidak bergerak. Ditahan rasa sakit sengatan itu karena apa? Dia tidak ingin mengganggu istirahat Rasulullah SAW yang sedang tertidur di pangkuannya. Oleh karena begitu beratnya menahan rasa sakit sengatan, sampai-sampai Abu Bakar mengeluarkan air mata, dan air mata itu kemudian menetes menjatuhi wajah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun terbangun. Kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Mana ya Abu Bakar? Kenapa kamu Abu Bakar menangis?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, dulu itu aku disengat ya Rasulullah." "Falimma la tukhbir? Kenapa kau tidak mengabarkan aku, membangunkan aku?" "Ya Rasulullah, khasyitu an uz'iza rahataka." "Ya Rasulullah, aku khawatir mengganggu istirahatmu." Masya Allah. Lebih mementingkan istirahat Rasulullah daripada rasa sakit sengatan yang diderita olehnya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian meludahi kaki Abu Bakar dan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu mengagumkan bagaimana perlakuan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengorbankan diri mereka, harta mereka, nyawa mereka untuk demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat yang lain, yaitu Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu, pernah menjadi tawanan orang-orang Quraisy. Dan ketika dia hendak dieksekusi mati, orang-orang Quraisy menawarkan kepada Khubayb ibn Adi, "Ya Khubayb, atuhibbu anna Muhammadan makanak wa anta mu'afa fi ahlika wa malik." Wahai Khubayb, kamu mau enggak kalau Muhammad ditukar posisinya? Muhammad sekarang ada di posisimu dan engkau kami biarkan bebas. Engkau selamat, sehat, bisa berbahagia dengan keluargamu, dan engkau bisa menikmati hartamu. Kata Khubayb ibn Adi radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi ma uhibbu
anni mu'afa fi ahli wa mali wa yusyaqu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bisyauq. Demi Allah, aku tidak ridho menjalani kehidupan penuh kebahagiaan, sehat badanku, berbahagia bersama keluargaku, bisa menikmati hartaku, sementara Muhammad kakinya tertusuk duri. Allahu Akbar. Para sahabat tidak bisa merasakan nikmatnya hidup kalau sampai Rasulullah tersakiti. Begitu cinta dan takdirnya mereka kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan cinta dan takdir kita kepada Rasulullah SAW? Apa yang telah kita korbankan? Pembelaan apa yang telah kita lakukan untuk Rasulullah SAW? Bagaimana sikap kita terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW? Apa saja yang sudah kita praktekkan? Anak Nabi mana yang telah kita contoh? Harta mana yang telah kita korbankan untuk membela agama Rasulullah SAW? Dan sekarang Rasulullah SAW sedang dihina, dicaci, dan kita telah mengetahui beritanya di media-media saat ini. Giroh kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengambil sikap. Kalaulah saja orang tua kita dihina, dicaci, kita langsung marah, mengambil tindakan. Apalagi Rasulullah SAW yang telah mengorbankan nyawanya, seluruh hartanya habis untuk demi mengenalkan Islam sampai kepada kita. Karena beliau ingin semua kita selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang agama beliau dilecehkan, dihina, dan diri beliau, kehormatannya dicaci, dihina. Ada oknum-oknum yang hendak melegalkan karikatur atau kartun-kartun berkarakter Muhammad SAW. Ini sebuah penghinaan dan pelecehan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini menjadi ujian bagi kita semua, bagaimana kita bisa mengambil tindakan dan sikap terhadap mereka, orang-orang yang ingin menghina dan mencela Rasulullah SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim ya alladziina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya minan nasi ajma'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, aku benar-benar cinta kepadamu, melebihi cintaku kepada manusia seluruhnya kecuali diriku sendiri. Kata Rasulullah, "La ya Umar, bal hatta min nafsi." Enggak wahai Umar, imanmu tidak sempurna, bahkan sampai aku dicintai olehmu melebihi cintamu kepada dirimu sendiri. Umar terdiam sejenak kemudian mengatakan, "Na'am ya Rasulullah, hatta min nafsi." Betul ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada kecintaanku kepada seluruh manusia, bahkan lebih daripada kecintaanku kepada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah SAW memegang dada Umar, "Al-an ya Umar, al-an." Sekarang wahai Umar, sekarang imanmu telah sempurna. Keimanan seseorang tidak dikatakan sempurna sehingga dia menjadikan Muhammad SAW sebagai orang yang paling dia cintai, paling dia ta'zimi, melebihi cinta dan takdirnya dia kepada siapapun manusia yang ada di muka bumi ini. Dan Nabi SAW telah mengatakan dalam sabdanya, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa nafsihi allati baina jambayhi." Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai, melebihi cinta dirinya kepada hartanya, kepada anak-anaknya, bahkan kepada dirinya sendiri. Dan dalam riwayat lain, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa
lebih dicintai, melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri daripada kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu agung kedudukan cinta kepada Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berusaha untuk bisa menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW dan menumbuhkan takdir kita yang besar kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah kita mempelajari sirah beliau, karena sebagaimana yang diungkapkan, tak kenal maka tak sayang. Demikianlah di antara usaha kita membela Rasulullah SAW adalah mempelajari sirah beliau, kemudian menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti gaya hidup beliau, akhlak beliau, sehingga kemudian itu semua bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Dan Nabi telah bersabda, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang kelak akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Maka mudah-mudahan kita semua bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi kita yang kita cintai, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, orang tua kita, anak-anak kita, tetangga kita, masyarakat kita, maka mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kesempatan itu, yaitu dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha amara bi amrin bada bi nafsihi wa amara al-malaikata wa ayyaha al-mu'minina faqala ya ayyuha inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan suatu perintah, dan perintah itu dimulai dengan diri Allah Subhanahu wa taala sendiri, kemudian memerintahkan malaikatnya, kemudian memerintahkan kaum mukminin. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Masya Allah. Saking begitu agung pribadinya, sampai-sampai Allah, Tuhan alam semesta, bersolawat untuk Nabi. Para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalian, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din a'da'ana wa da'aka ya qawiyyu ya aziz. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wa ihdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allah